Syekh Ibnu Taimiyah itu dianggap keliru oleh ulama 4 mazhab di zamannya. Kira-kira mereka waras, bodoh atau pintar? Ulamanya. Ulama yang mengatakan Ibnu Taimiyah ente keliru, mereka waras gak? Mereka bodoh atau alim? Mungkinkah 4 mazhab ini berkumpul untuk bodoh berjamaah? Mungkin gak? Kan gak mungkin. Ini ulama 4 mazhab sepakat untuk mengadili Syekh Ibnu Taimiyah. Ini yang ngomong bukan saya, tapi guru saya Syekh Hasan Hitu. Jadi waktu pengaruh Ibnu Taimiyah ini masih ada dalam pikiran dan dada saya, beliau ngomong begitu. Dan itu kita ditunjuk-tunjuk tuh. Menurut kamu gimana? Di zaman Ibnu Taimiyah dia sudah dilaporkan oleh ulama, dipenjara karena fatwa-fatwanya yang menyimpang. Terus sekarang kamu ikutin? Pusing juga kita ya ditanyain begitu sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakunu ba'di sanawatun khadda'ah. Dari hadis ini disebutkan sesudahku nanti akan ada tahun-tahun yang penuh tipu daya. Itu. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis dengan kedudukan hadis hasan yang selalu dikaitkan dengan para pendusta dari zaman ke zaman. Yang pertama disebutkan yusaddiquna fihal kadhib, yaitu zaman yang membenarkan para pendusta. Jadi membenarkan para pendusta. Wa yu'tamanu fihal khain, dan orang-orang yang khianat disebut yaitu amanah. Kemudian wa yukhawwinu fihal amin, dan orang-orang yang lurus dan jujur dianggap pengkhianat gitu. Di samping yukadzibuna fihal kadhib fihas shadiq, dan orang-orang para pendusta itu dianggap sebagai orang-orang jujur. Ini zamannya. Kalau saudara Ustadz Ar-Razi bisa masuk di dalamnya, di antara salah satunya. Kenapa saya katakan yaitu Razi Hasim bisa dikategorikan sebagai pendusta? Dia menyebutkan di dalam ceramahnya di tengah-tengah umat, kemudian memasukkan logika jongkok kepada umatnya dengan logika seperti ini. Coba kalau para ulama madzhab menilai Ibnu Taimiyah itu salah, yang sinting itu siapa? Yang gila itu siapa? Katanya itu. Yang gila siapa? Ulamanya atau Ibnu Taimiyah? Dia ingin merendahkan Ibnu Taimiyah. Lalu para hadirin menjawabnya dengan dikte yang dilakukan oleh Fakhrur Razi ini membenarkan ulama. Sebenarnya kisah dusta dari Dr. Ar-Razi Hasim ini sangat jelas sekali ya. Padahal jika dibuka sejarah yang sebenarnya tidak sebagaimana gambaran Dr. Razi Hasim.
ingin tahu yang sebenarnya, kalau kalangan imam dari misalnya bertemu yaitu dari kalangan Hanafiyah, ulama Hanafiyah, ketika bertemu dengan Ibnu Taimiyah, maka ulama Hanafiyah ini akan mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah seorang ulama yang paling paham, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ini berbeda dengan penilaian yang disampaikan oleh DR Razi, karena memang beritanya berita dusta. Umumnya para pendusta ketika itu yang memerangi Ibnu Taimiyah itu dari kalangan Thariqah Sufiyah. Itu harus dipahami itu. Kalangan Sufiyah ini banyak yang tidak suka dengan Ibnu Taimiyah, termasuk di Indonesia itu ya, diantaranya DR Razi dan beberapa orang-orang aswaja ya, seperti Idrus Ramli dan sebagainya. Padahal ketika Ibnu Taimiyah ini bersama kelompok Hanafiyah ini akan mengatakan ketika itu bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama yang mumpuni. Dia adalah orang yang sangat paham dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Siapa Ibnu Taimiyah ini, saudara? Nah, Ibnu Taimiyah ini kalau dilacak ya di dalam Google di Google misalnya, melalui Mbah Google, Profesor Google ya. Karena disebut Profesor Google, apa sih yang tidak ada di Google gitu? Semuanya ada ya. Semuanya ada ya. Mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Madura, itu semua ada. Yang jelas tidak ada yang tercecer sedikit pun dari Google ini. Nah, kalaupun mau dicek menggunakan kitab-kitab yang sama, itu bakalan sama antara yang di Google dengan yang di kitab-kitab aslinya. Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang lahir 10 Januari ya. 10 Januari 1231 kalau tidak salah ya. 12 berapa ya? Kemudian meninggalnya itu yaitu 26 September 1328. Hijrahnya kalau tidak salah itu adalah yaitu lahir tahun 661 Hijriah. 661 Hijriah. 661 Hijriah ya. Kemudian meninggalnya yaitu 728 Hijriah. Berkisar sekitar 65 tahun beliau meninggal. Ibnu Taimiyah ini dikenal di kalangan ulama-ulama ketika itu. Dia seorang mufassir, seorang ahli fiqih, seorang ahli hadis yang sangat menguasai jarah wa ta'dil. Tidak ada yang meragukan itu kehebatan Ibnu Taimiyah. Jadi juga Ibnu Taimiyah ini adalah seorang yang mumpuni dan sangat diakui keilmuannya oleh kalangan ulama-ulama madzhabul arba' ketika itu. Ya, di antaranya tadi dari kalangan ulama Hanafiyah ketika merujuk kepada Ibnu Taimiyah, ulama-ulama Hanafiyah ini akan berpendapat bahwa Ibnu Taimiyah sangat paham dengan Abu Hanifah. Ketika mereka kalangan mazhab Malikiyah bertemu dengan Ibnu Taimiyah, namanya kalau tidak salah yaitu Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim ya, bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah, nama lengkapnya ini, bin Ibnu Taimiyah Al-Harrani.
Turki ya, masuk Turki, daerah Turki itu. Jadi kalau kita pahami di situ, nyata sekali Ibnu Taimiyah ini luar biasa cara mempelajarinya. Dalam suatu perjalanan Ibnu Taimiyah itu, dalam satu sejarah ya dikatakan belum beristri sampai beliau meninggal ya. Karena kesibukannya dalam bidang ilmu, sama dengan siapa namanya, Imam Ghazali kalau tidak salah. Imam Ghazali juga seperti itu. Sebenarnya banyak sih ulama-ulama tidak nikah gitu ketika itu. Bukan mereka itu melanggar ketentuan syariat, tetapi ada yang dianggap lebih penting di dalam memahami agama sehingga tidak punya kesempatan sama sekali beristri. Beda dengan saya ya. Nah, itu perjalanan Ibnu Taimiyah. Jadi ketika Ibnu Taimiyah ini bertemu dengan Malikiyah, maka para ulama Malikiyah akan mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah ulama yang paling mumpuni di dalam mazhab Malikiyah. Mengapa kemudian ada yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah ini lebih hebat dari 4 mazhab? Ya karena itu. Dia seorang ulama jarah wa ta'dil, seorang ahlul hadis, seorang mufassir, seorang ahli fiqih. Dikuasai. Fikihnya 4 imam itu dikuasai, tidak ada satupun yang tercecer dari 4 imam itu. Nah, ketika Ibnu Taimiyah ini bertemu dengan Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, mereka akan mengatakan bahwa yaitu siapa namanya, Ibnu Taimiyah ini dari mazhab Syafi'iyah. Karena keilmuannya tadi. Makanya layaklah kalau beliau dikatakan lebih hebat dari imam mazhab gitu ya. Ada yang begitu, itu bukan fanatik, tetapi sebuah telaah mendalam terhadap Ibnu Taimiyah berdasarkan kitab-kitab yang ada itu. Kemudian kalau beliau ketemu dengan Hambaliyah misalnya, Hanabilah, ya kalau kelompok Hambali ya, kelompok Hambali, ketika itu beliau akan mengatakan bahwa beliau itu adalah Hambali. Walaupun sejarah menetapkan bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah Hambali. Tetapi seluruh ulama madzhabul arba tidak seperti yang dikatakan oleh DR Razi, justru menyanjung-nyanjung dan memuji kelebihan Ibnu Taimiyah yang sangat luar biasa itu. Bukan saja beliau paham terhadap kitab-kitab para imam tersebut, tetapi sangat menguasai kitab-kitab imam-imam tersebut, di samping melakukan kritik tajam terhadap hadis-hadis yang dijadikan patokan oleh para imam yang 4. Sehingga beliau seringkali itu berbeda. Sebagian dari Imam Hambali berbeda dengan Imam Syafi'i, berbeda dengan Imam Abu Hanifah, berbeda dengan Malikiyah. Melakukan kritik tajam terhadap pendapat-pendapat imam itu. Jadi barangkali itu ya kesalahan Ar-Razi, yang fanatik buta Ar-Razi ini kepada gurunya ternyata memang tidak ada apa-apanya. Suka menjelek-jelekan orang, padahal Dr. Razi ini tidak, kalau dibandingkan ya nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya gitu. Cuma bisa jadi tukang menebar dusta kepada umat, meyakinkan umat dengan pelajaran-pelajaran dusta itu. Silakan tanggapi, kalau berani tanggapi saja gitu. Jadi kedustaan demi kedustaan ini dipopulerkan oleh Ar-Razi kepada umat untuk yaitu menguras pemahaman tentang Ibnu Taimiyah pada setiap umat. Tujuannya yaitu ingin supaya mereka tidak percaya kepada Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dilakukan oleh siapa namanya Sirajuddin Abbas ya, dalam buku soal 40 masalah dalam Islam itu. Wah, luar biasa itu penghinaannya terhadap Ibnu Taimiyah ya. Itu kalau kita cermati dari Ibnu Taimiyah. Jadi banyak sekali. Nah, mari kita dengar juga dari Ustadz Zulkarnain Sanusi ya, sekedar penjelasan keterangan dari beliau mengenai Ibnu Taimiyah. Sama enggak dengan saya? Insya Allah sama. Tentu saja ini bagian dari orang-orang yang sangat berilmu sekali. Saya yakin jika dibandingkan dengan DR Razi,
maka di Ar-Razi itu Ar-Razi Hasim tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Zulkarnain Sanusi. Tetapi beliau memang adabnya sangat tinggi, tidak pernah mencak-mencak seperti DR Razi, walaupun gelar dokter tetapi kekanak-kanakan gitu, ingin pujian dari umat. Yang saya ketahui, yang bisa saya tangkap seperti itu. Ini barangkali, yuk kita dengar dari Zulkarnain Sanusi. Ada seorang ustadz yang menyesatkan Ibnu Taimiyah dengan alasan Ibnu Taimiyah menyelisih ulama 4 madhab di masanya. Bagaimana pendapat ustadz tentang hal tersebut? Jadi ini mungkin ustadz ini banyak kasih pahala untuk Ibnu Taimiyah ya. Ya, karena berdusta atas nama beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dikenal di ulama 4 madhab di masanya. Kalau dia ketemu dengan ulama Hanabila itu menganggapnya Ibnu Taimiyah orang yang paling paham madhab Hambali. Dan memang banyak yang menisbatkan beliau kepada madhab Hambali. Ya, di antara buku yang beliau tulis, Syarhul Umdah, itu beliau syarah kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah. Iya, itu madhab Hambali. Dan kakek beliau orang-orang Hambali ya, Ibnu Qudamah, dari keluarga beliau. Jelas ya? Baik, kalau beliau ketemu dengan orang Malikiyah, orang madhab Malikiyah berkata Ibnu Taimiyah ini yang paling paham madhab Malikiyah. Ketemu orang Hanafiyah seperti itu. Jadi beliau itu menguasai semua madhab, bukan menyelisihi 4 madhab, menguasai semua madhab. Ya, orang yang menguasai semua madhab itu beda dengan orang yang menguasai satu madhab saja. Karena itu kadang beliau keluar dengan sebuah pendapat, yang pendapat ini itu murni dari usul seluruh madhab yang beliau kuasai. Ya, beliau bukan menguasai di furu' saja, di pembahasan fikih cabang-cabang saja. Di usul madhabnya juga Ibnu Taimiyah itu kuat sekali. Karena itu Ibnu Taimiyah bilang usul madhab Malikiyah di pembahasan jual beli itu lebih kuat daripada yang lainnya. Itu kan pembahasan usul. Iya, pembahasan dari sudut usul ilmiah. Karena di madhab Malikiyah diharamkan khiyal. Iya, dan itu pembahasan besar ya di pembahasan muamalah. Ya, ini mulai bingung-bingung antum ya dengan jawaban saya deh. Karena ini pembahasan agak agak berat. Jadi kalau dikatakan Ibnu Taimiyah menyelisihi 4 madhab di masyarakat, itu dusta ya atas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akidah beliau itu diambil dari 4 madhab. Makanya dari seluruh ulama madhab di masanya dikasih waktu. Saya beri waktu kalian 1 huruf saja. Di buku saya ini menyelisihi dari para ulama dimanapun masanya. Beliau itu mengambil dari seluruh ulama di masanya. Beliau hafal semua ucapan orang. Iya. Itulah tadi perkataan dari Ustadz Zulkarnain Sanusi Makassar ya, Al-Makassari, tentang Ibnu Taimiyah yang dibahas hampir tidak ada bedanya dengan apa yang saya sampaikan. Dan kita tahu bahwa Ibnu Taimiyah itu meninggal 22 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah atau sekitar 13 yaitu 28 Masehi, tepatnya 26 September ya, beliau meninggal. Dan diantar oleh sekitar 100.000 jemaah. Itu tentu luar biasa, dan sekitar 60.000 wanita. Itu yang dalam sejarah ditulis seperti itu. Jika tidak orang mulia ya tidak mungkinlah kemudian diantar oleh ratusan ribu orang, di mana mereka itu sebagian umat yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang membenci Ibnu Taimiyah kecuali orang-orang thariqah sekelas DR Razi Hasim. Memang paling jengkel mereka dengan Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah ini membakar semangat anti bid'ah di seluruh dunia, melahirkan bahkan murid-muridnya, diantaranya kita kenal Ibnu Katsir, seorang ulama besar. Kalau DR Razi Hasim menghasilkan siapa gitu ya. Ada juga seorang Imam Asy-Syatibi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, di Mesir menjadi pandangan Rasyid Ridha.
dan menjadi pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tentang Ibnu Taimiyah. Ya, berbeda sekali lah tentunya dengan yang diutarakan oleh saudara DR Rozi Hasim yang lebih pada kebencian, dan sejarah yang disampaikan adalah tuduhan-tuduhan dusta terhadap Ibnu Taimiyah yang dilakukan secara sporadis di depan jemaahnya yang tentu saja tidak ngerti sejarah. Kalau jemaahnya ngerti sejarah, mungkin Ibnu Taimiyah akan mendapat kritikan Dr. Rozi Hasim akan mendapat kritikan tajam dari santri-santrinya. Nah, itu fakta dari seseorang yang suka berdusta, akan menjadikan dusta sebagai lembaran kesucian yang senantiasa ditempuh oleh para pendusta dalam rangka meraih kehormatan di tengah-tengah umat. Jika tidak berbicara dusta, tentu saja tidak nikmat bagi mereka, karena dusta menjadi bagian dari hidup mereka. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.